dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Pada masa itu kota Mekah itu kebanyakan diisi oleh mereka-mereka yang betul-betul ya mereka masih jahiliyah. Tetapi budi pekerti akhlak telah dimiliki oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bu'ithu liutan lima maka lima akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak. Berarti akhlak sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu bahasa Arab sudah memiliki. Ada hanya saja Nabi didatangkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang budi pekerti itu. Makanya Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah diutam ya untuk menyempurnakan, bukan untuk orang yang membawa akhlak, tapi menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti akhlak itu tidak ada, tidak dimiliki oleh mereka. Bangsa Arab itu mereka tidak menginginkan anak perempuan mereka itu ya berbuat yang tidak baik, apalagi berzina. Itu aib, ya sesuatu yang betul-betul menodai, ya bikin malu. Sehingga mereka itu punya kebiasaan kalau dapat anak perempuan itu disuap-suap. Al-Quran menceritakan kalau mereka diberitakan tentang mendapatkan anak perempuan bukan laki-laki, maka berbeda. Kenapa? Tidak menerima mereka. Jadi orang-orang Arab dulu sebelum itu mereka yang suka punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Makanya menjadi satu kebiasaan ketika mereka dapat anak perempuan mereka kuburkan anak perempuan itu. Itu yang terjadi seperti itu. Tetapi ada yang perlu saya luruskan di sini tentang masalah kasus yang pernah menjadi bahan cerita para khotbah. Para khotib di masjid ini kadang-kadang mereka membawa satu ceramah, membawa satu riwayat yang tidak ada asal-usulnya. Begini saya kasih contoh. Hadirin, dulu Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah memendam, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Pernah dengar kan? Sering kan dengar seperti itu? Khotib-khotib kalau ceramah suka membawa cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab gablan Islam sebelum dia memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Memang Sayyidina Umar itu orang keras. Sayyidina Umar itu memang orang yang sakit, keras, ya, kepribadiannya keras. Tetapi masalah cerita bahwa Sayyidina Umar pernah memendam anaknya, anak perempuannya masih kecil, hidup-hidup, itu dari mana ceritanya? Kalau memang benar Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anak putrinya hidup-hidup, siapa namanya? Karena anak perempuan Sayyidina Umar yang dinikahi oleh ya anak perempuan Sayyidina Umar yang dinikahi oleh Rasulullah itu Hafsah. Dan itu anak perempuan yang pertama. Coba kita buka, kita punya sejarah ya, supaya kita tidak gagal paham dalam masalah sejarah. Sayyidina Umar itu gelarnya Abu Hafsah. Abu Hafsah. Maksudnya apa? Anak wanita itu ya, yang pertama namanya Hafsah. Makanya Umar itu gelarnya Abu Hafsah. Hidupkan Abu Hafsah. Hafsah hidupkan. Sampai dewasa dinikah oleh Muhammad. Bahkan pernah Hafsah mengolok-olok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu pernah minum madu di rumah
Inilah ajidu min karihun magafid. Sehingga Nabi mengatakan, kok enggak? Aku tujuannya ke rumah ini kok enggak mampir dulu di rumah yang lain. Membuat Nabi itu jadi seperti orang bilang ingin menyembunyikan sesuatu di antara mereka, sehingga Allah marah. Allah turunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya ayyuhan rasul, wahai Nabi, lima tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kau lebih mencari keridhaan istri? Ada apa? Lima tuharrimu ma ahallallahu. Kenapa kamu itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajik. Ini masalah pernikahan ta'addud. Nabi itu boleh menikah lebih dari 4. Kita umat dibatasi 4. Tetapi ada syarat, wa in ta'dilu. Kalau adil, kalau nggak bisa adil jangan. Begitu. Orang punya istri 2, orang punya istri 3. Kalau dia mau malam ini di tempatnya si Anti, udah begini dulu. Bisa malam Senin di rumahnya Bulana, malam apa? Peradilan Selasa di rumahnya Bulana, di malam Rebo di rumahnya Bulana. Itu jangan. Begitu ketika malam Senin, dia rupanya pindah ke tempat yang malam Selasa. Ini mesti ada restu dari istri dari yang malam Senin. Itu hukum bapak nikah seperti itu. Memberikan belanja itu bagi rata. Tidak boleh kita membeda-bedakan, adil. Kalau ini dibawa umroh ya satu dibawa umroh. Kalau mau bergiliran boleh, tetapi kita minta ridho dari istri-istri yang lain. Seperti itu Islam mengatur subhanallah. Tidak ada Islam itu yang orang bilang semaunya aja, ya orang bilang mau menang sendiri ada. Atur di dalam syariat itu diatur. Kalau Nabi adil, malam ini di tempatnya malam di Aisyah, malam di Hafsa, malam ini di Sauda, sampai Sayyidatina Sauda, ya karena dia merasa dirinya tua, sudah tua umurnya tidak dinikah sama Nabi Muhammad, ya Sayyidatina Sauda, sehingga dia hibahkan waktunya itu untuk Aisyah. Nabi mau menceraikan dia, sehingga Sauda katakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Gak apa-apa, yang penting aku menjadi istrimu sampai yaumul qiyamah. Jangan kau ceraikan aku, karena luar biasa derajat makom istri-istri pada Nabi. Antunna lastunna ka'ahadin. Kalian ini tidak sama seperti perempuan-perempuan. Itu istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi itu kalau melakukan satu perbuatan baik, maknanya 10. Begitu juga kebalikannya. Mereka akan mendapatkan dosa 10. Itu khusus untuk keluarga istri-istri Nabi. Dikatakan ahli bait Nabi Muhammad. Mereka kalau melakukan perbuatan baik, pahalanya 10. Beda, lebih double dibanding kita. Begitu juga beda. Kenapa? Karena mereka istimewa. Istri-istri Nabi Muhammad itu tak boleh dikawin sama kita. Kenapa? Karena dari ibu kita, ummahatul mukminin. Makanya tak boleh nikah. Tapi kalau istri pulang, setelah ditinggal makan, ditinggal dunia, istrinya masa tidak selesai, halal. Tapi istri Nabi Muhammad, apa ada ini selama-lamanya, tidak boleh dinikah. Allah dijaga oleh Allah, bukan cuma pribadi Nabi Muhammad, istri bekas Nabi yang boleh dipakai orang. Saking hebatnya Nabi Muhammad, saking istimewanya Nabi Muhammad, sehingga dijaga sama Allah. Tidak boleh istri yang seperti Nabi Muhammad dinikahi oleh mereka. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan satu stempel kepada mereka, cap kepada mereka, haula'i ummul mukminin. Mereka ibunya kaum mukminin. Sudah tidak boleh. Mereka itu ibu kita. Makanya kalau bilang Sayyidatina Aisyah ummana, Sayyidatina Khadijah ummana,
baik daripada kalian, lebih cantik daripada kalian. Bayangkan Allah jaga kehidupan Nabi Muhammad di program, nggak sembarangan orang ya dengan berdialog. Orang yang duduk sama Nabi diatur sama Allah. Orang yang diundang makan di rumah Nabi diatur sama Allah. Lebih dari presiden Nabi Muhammad. Kalau presiden ada papresnya, ya. Tapi kalau Nabi malaikat nggak gampang, ya. Betul-betul makhluk Allah yang istimewa, nggak mempan senjata, nggak bawa senjata, main kepret sama kepret itu habis orang kalau malaikat. Ya, jadi luar biasa Nabi Muhammad dikawal segala macam. Sehingga kalau ada orang diundang sama Nabi Muhammad, makan, habis makan kata Allah pergi lagi. Ya, fa idza qa'imtum fantasiru. Kalau udah makan kata Allah, maka pergi lagi. Jangan kerja, teruskan pekerjaannya, yang ada urusan teruskan urusannya. Ya, kenapa? Wa inna nabiyya yasta'minkum. Anak Nabi itu malu kalau musuh kalian. Dulu kalian pulang Nabi itu malu. Ayahnya gede, Nabi Muhammad itu punya sifat Nabi gede. Wallahu la yastahi. Ini semua Al-Quran yang saya ceritakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ya undang-undang sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh umat. Yang ingin berinteraksi kepada Nabi Muhammad, yang ingin berhubungan dengan Nabi Muhammad, atur sama Allah. Kalian kata Allah kalau udah dimakan, ya, wa idza nadaitu rasul, kalau Nabi panggil kalian untuk menjamin kalian, udah kalian di rumahnya dikasih makan, habis itu pergi kalian. Jangan lama-lama di rumah Nabi, karena Nabi mau istirahat. Nabi malu kalau mau seperti orang. Aku kata Allah, aku tak mau dia. Itu pertama. Masih banyak orang yang ngomong sama Nabi nggak boleh kata suara, nggak boleh lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad. Ada orang yang suaranya lebih tinggi Nabi Muhammad, ditegur sama Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtun Nabi. Jangan kalian ngangkat suara lebih daripada suara Nabi Muhammad. Ditegur. Inna ankara aswata sawtul hamid. Suara yang paling lembut, suara yang paling nyaring itu suara keledai. Ada lagi orang yang suka manggil-manggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hijab aksaruhum. Orang-orang yang suka teriak-teriak manggil-manggil namamu dari belakang, yang tak kelihatan Muhammad, Muhammad, akannya seketik kata Allah, akan mereka yang ada orang buruk. Kenapa? Karena orang saja berbeda. Tidak ada sama kita. Jadi apa yang Allah berikan sama Nabi Muhammad itu istimewa. Sampai Allah berikan di tangannya di surga. Tidak ada yang boleh bukan kecuali Muhammad. La yadkhulu ya illa anta ya Allah. Wa inni ahramtu 'alal umat. Aku haramkan atas umat-umat lain untuk masuk surga. Qabla an yadkhula ummatak ya Allah. Sebelum masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan beliau Nabi dilahirkan di kota Mekah hari Senin. Ya. Asalnya ada di Rabiul Awal 12 Rabiul Awal bulan ya 16 Rabiul Awal. Pada hampir 40 hari setelah kejadian penyerbuan ya Ka'bah oleh Abraha dan pasukannya, sehingga Allah kirimkan burung ababil untuk memusnahkan Abraha dan bala tentaranya. Tarmihim bijaratin min sijil. Ya, kami bawakan setiap burung-burung itu membawa batu dari neraka. Setiap batu itu ada nama-namanya. Ya, mengenai seseorang. Masuk dari bagian kepala, keluar dari bagian belakang. Luar biasa. Tarmihim bijaratin. Waja'alahu ka'asmin ma'kul. Mereka itu seperti daun-daunannya dimakan oleh ulat-ulat.
dipegang ini hancur. Manusia itu insya Allah berikan mereka ya musibah seperti itu ya, itu 40 hari orang bilang sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sebelum dia lahir saja sudah Allah jaga semua, disterilkan semua. Ada yang mau macam-macam diajar ya kan. Begitu dia mau lahir, api Persia dipadamkan sama Allah. Yang 1000 tahun nggak pernah padam, dipadamkan sama Allah. Di adli saksin wahid, makhluk wahid. Cuma karena itu satu sosok manusia yang namanya Rasulullah, sehingga Allah muliakan semua. Makanya di sini dikatakan beliau lahir ya, orang bilang pada amin setelah kejadian tahun gajah di khamsina laylah. Di sini disebutkan 50 malam al-masyhur yang paling akurat, paling tersohor itu Nabi lahir setelah 50 malam ya halal. Walamma balagha arba'ina sanah, ketika Nabi umurnya masuk 40 tahun, min umrihi asyari, dan umur beliau yang mulia, nazala alaihi ruhul amin, turun kepada Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Jibril ini kalau di Al-Quran kebanyakan dibilang ruhul amin ya, ruh, disebutnya ruh, dan disebutkan nama Jibril ya. Makanya orang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Tanazzal, turun malaikat-malaikat disertai oleh Jibril. Jadi Jibril itu disebutkan di Al-Quran ar-ruhul amin. Kenapa? Karena dia kepalanya malaikat, pemimpinnya. Wa ba'atsallahu rahmatan lil alamin, Allah utus dia menjadi rahmat kepada orang semua. Hadirin, nabi-nabi itu mereka ada yang diutus untuk satu kaum, satu kelompok, satu golongan, satu desa, tidak menyeluruh. Bisa cuma diutus di Bandung, ada yang diutus di Jakarta, ada yang diutus di Tangerang, ada yang diutus di Jakarta, ada yang diutus bagi orang bilang misalnya di Kepulauan Seribu itu. Tapi Nabi Muhammad ini diutus untuk sejagat alam. Jadi tidak semua nabi-nabi itu untuk sejagat alam. Nabi yang akhir zaman ya. Makanya ketika beliau datang, semua kitab yang tidak dileburkan semua, tidak ada kanan. Kenapa? Karena sudah dileburkan ke dalam Al-Quran. Maka hilanglah kitab-kitab itu. Makanya kitab yang dijaga sampai hari kiamat itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi yang menurutkan kami yang jaga kata Allah. Enggak perlu kalian manusia. Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Dari apa? Dari orang-orang yang punya keinginan berubah-ubah, tahriful Quran, berubah-ubah ya, mereka berubah-ubah itu bisa ketahuan. Ketemu bapak-bapak. Setiap mereka itu bikin Quran baru, mereka selipin di situ hal-hal yang tidak benar, ketahuan. Subhanallah. Kenapa? Karena itu bukan kalam manusia. Ini kalam wahyu semata, bukan omongan saya, bukan omongan surat kabar yang bisa dirubah-rubah oleh orang, tetapi ini Al-Quran dijaga oleh Allah. Dia yang menurunkan kepada Jibril untuk Nabi Muhammad. Dia pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga. Bukan nabi, bukan yang lain-lain, bukan ulama. Allah yang menjaga Al-Quran. Makanya tetap eksis sampai hari kiamat. Kemudian hebatnya Al-Quran ini betul-betul ya, hukum-hukum di dalam Al-Quran itu selaras. Tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan zaman mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena semua apa yang ada di zaman sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Sampai sekarang banyak orang masuk Islam itu karena melihat ya kehebatan Al-Quran, kebenaran Al-Quran.
Shadiqul Masduq Al-Quran. Ya, jadi sehingga orang tidak meragukan Al-Quran bercerita tentang dua, ya orang bilang lautan, ya orang bilang yang berbeda. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seperti ada penghalang, seperti ada kaca pemisah air tawar, air laut. Ditemukan itu bukan dongeng. Disaksikan oleh profesor-profesor, mereka menyelam, mencari tahu sampai di mana katanya. Mereka lihat sampai. Kemudian mereka coba menerobos apakah ada kaca ini. Oh tidak mau campur ini, air tidak mau campur. Mereka keluar lagi masuk, tapi yang mereka bingung kok air ini tidak nyampur. Seperti orang bilang seperti ada kaca yang memisah, ada penghalang, ada tirai yang membuat air itu kan yang ini masuk ke sana, ini masuk. Itu kalau melihat kita kaget. Ya, ini kekuasaan Allah yang tertampakkan kepada kita. Ya, masih banyak yang Allah tampakkan kepada kita tanpa kita sadar. Saudara kita di Palestina, mereka yang berperang, itu banyak keajaiban yang terjadi pada Bapak. Banyak keajaiban. Tentara-tentara Allah yang bantu. Tapi mereka katakan apa? Kami berperang dengan hantu-hantu. Kami berperang dengan hantu-hantu. Kalau dipikir-pikir, kekuatan Israel itu luar biasa. Kekuatan Israel itu luar biasa. Ya, betul-betul mereka dibantu dan ditopang oleh negara-negara yang super power. Di belakang ada Amerika, ada Inggris, ada orang bilang, ada Jerman. Luar biasa ya Tuhan. Hampir negara-negara NATO itu membela dengan persenjataan komplit. Apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki? Keimanan kepada Allah. Itu adalah memiliki yang kita jarang memiliki. Keyakinan kepada Allah yang luar biasa. Itu yang membuat mereka menang. Padahal wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Itu cuma pada mereka. Mereka juga bersenjatakan batu. Mereka kadang-kadang bikin orang bilang peluru kendali yang bisa mereka lepaskan masuk sampai ke api. Bikin kotak kecil. Mereka bikin itu peluru dimodifikasi. Jangan tahu. Dimodifikasi ini jaraknya cuma sekian kilo, dibikin sama mereka dengan jaraknya melebihi nyampe petel api. Mereka bikin persenjataan yang mereka modifikasi bisa menghancurkan tank yang paling canggih yang dimiliki oleh Israel. Itu yang membuat Israel sampai sekarang minta senjata 4 hari. Kenapa? Mikir. Bahkan jenderalnya itu mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Hamas menang. Lihat videonya. Jangan kita banyak buka video-video mereka. Orang-orang kafir. Ya, yang mereka bersandiwara kamu beratus dan macam. Kejadian apa yang kita tonton sekarang itu yang menantu Hamas, anak total, anak telak gimana? Coba saya mau tanya sama itu. Berapa laskar Hamas yang meninggal dunia? Ini bukan di televisi. Tapi tentara-tentara Israel yang meninggal puluhan ribu. Saya katakan sama itu. Bukan jumlah yang sedikit. Sekarang Israel, Amerika lagi stres. Depresi tentara-tentara mereka. Ini perjuangan yang hebat ya, perjuangan yang bukan setahun 2 tahun. Sudah lama ini dipupuk. Mereka itu dijajah itu tidak kurang hampir 75 tahun. Kita bayangkan. Lama sekali mereka itu. Hamas itu terbentuk. Ya, Hamas terbentuk itu ketika ya Syekh Ahmad Yasin masuk ke Al-Azhar di tahun 50-an. Di tahun 50-an beliau masuk ke Masjid Al-Azhar. Masuk di Al-Azhar mau menimba ilmu. Ya, makanya beliau dari tahun 50-an kalau sejarah dikatakan beliau keluar kembali lagi ke Palestina itu tahun 1155. Ada bilang 1156. Singkat sekali beliau berada.
Tapi ketika beliau masuk kampus, beliau ditangkap, dituduh, ya beliau Ikhwanul Muslimin, ikut pergerakan di Mesir yang namanya pergerakan bawah tanah Ikhwanul Muslimin. Itu pemerintah Mesir anti, sehingga ditangkap, dia di penjara diinterogasi berapa hari, nggak terbukti, dilepaskan oleh Ahmad Yasin. Begitu dilepaskan, baru terbesit di dalam pikiran beliau, apa sih sebetulnya Ikhwan Muslimin ini? Cari tahu, masuk dia pada. Bayangkan, yang tadinya bukan anggota Ikhwan Muslimin, akhirnya tertarik mempelajari, Pak. Setelah dia pelajari, dia bikin sendiri gerakan. Ya, itu yang bilang pergerakan yang kita tahu dari kesempatan ya, al-harakah awalah pergerakan Islamiyah itu disingkat emas. Itu ya orang bilang didirikan 1980, kalau tidak salah saya 87 ya. 1987 didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, ya. Orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Ya betul, 1987 didirikan 1987. Terus kemudian siklusnya ya dari dia kemudian mendirikan itu Hamas, kemudian dia menggembleng untuk beberapa puluh tahun ke depan. Jadi diajarkan kepada Hamas itu pertama yang direkrut oleh Ahmad Yasin itu 6 orang. Itu pertama 6 orang. Dari 6 orang terus berkembang. Dia ajarkan tentang Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat orang Yahudi, karakternya orang Yahudi. Ya, karena Al-Quran menjelaskan tentang karakter orang Yahudi, penipu, ya, mau menang sendiri, khianat, itu sifat orang Yahudi, pengecut, takut kalau sendiri, nggak berani, pengecut mereka berani ya, pakai pesawat, pakai tank, perang darat itu anti sebetulnya mereka. Kenapa? Mereka tahu kalau perang darat babak belur. Kenapa? Karena mereka tahu mujahidin itu tujuan mereka mati syahid. Jadi orang yang berjihad itu dia udah nawaitu mau mati syahid menuju kepada fisabilillah mereka. Ya, tapi mereka orang-orang Yahudi tidak mau mati konyol ya. Mereka tahu mereka. Makanya dipersiapkan untuk 40 tahun ke depan. Ya, apa itu 40 tahun ke depan? Coba antum tambah 1987 tambah 40 berarti 2020. Bayangkan pinternya Syekh Ahmad Yasin, ya, memberikan ilmu-ilmu Al-Quran yang dia pahami, yang dia mengerti, karena dia orang ulama, yang dia tularkan kepada orang-orang yang beliau didik pada Hamas itu. Berjuang untuk dipersiapkan 40 tahun ke depan. Kenapa? Karena di 2027 itulah Islam akan semakin berkuasa di sana. Kemungkinan orang bilang ya Palestina akan merdeka. Karena ramalan yang kita lihat sekarang ini di 2027 oleh Israel ekonominya itu babak belur. Ya, mungkin ditambah lagi di situ yang ketika kita pun habis di muka bumi mereka. Subhanallah. Jadi Kiai Ahmad Yasin itu cuma pedomannya dari surat Al-Isra. Pedoman yang orang katakan dan fase demi fase yang diajarkan itu surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Coba nanti kalau ada di rumah pulang untuk buka Al-Quran surat Al-Isra, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qadayna ila bani Israil tufsiduna fil ardi marratain, ya, wa la tahunna uluwan kabira. Allah jelaskan di sini. Sungguh dia bilang telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab, ya, dalam kitab. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali.
dalam kelompok Ikhwan Muslimin, lalu kemudian dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, dia mempelajari mendekat. Jadi tertarik ada apa sih sama Ikhwan Muslimin? Kok kita kata begini? Mau cari tahu, begitu dia tahu, dia masuk, dia keasikan. Karena di negerinya itu pada waktu itu dia merasa tidak ada negara-negara Arab, negara-negara Islam yang mau bantu Palestina, cuma nonton. Jangan tahu sampai sekarang nonton, menyaksikan, kirim bantuan, kirim makanan, nggak pernah mau kirim tentara untuk turun kecuali Yaman, ya, Yaman, Al Jazeera itu kirim, Al Jazeera itu kirim tentara kirim, membuat. Sekarang bahkan di Laut Merah, di Laut Putih, jenderal-jenderal Israel itu mengeluh kepada PBB, tolong dong, setiap bantuan-bantuan yang buat kami persenjataan itu disabotase, diambil oleh Yaman, diambil oleh Al-Jazair, dibawa oleh mereka kapal-kapal kami. Kebingungan dari Israel, kewalahan dia, wah repot kalau begini. Makanya sampai dia katakan, sekarang di Laut Merah nggak aman, nggak aman, semua milik-milik kami dirampok, diambil. Makanya ayat berikutnya apa Allah katakan? Wa idza jaa wa'du lahumma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajazu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, ya dari kejahatan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Ya, jadi kuat. Bapak-bapak, dulu Hamas itu kan diperhitungkan oleh Israel. Kecil, ya. Udah naon sih, punya apa sih? Ngumpet di terowongan, dibikin keluar. Mana? Begitu mereka lihat kemarin, ya, semua lurus dari awal ya, dikirim tidak kurang dari 5.000 dikirim ke Tel Aviv itu mereka kaget. Ini bukan orang kecil yang kita hadapi ini, ya, lambat tahun tambah kuat, bukan tambah rontok. Sementara kita yang hancur, drone mereka itu bukan dikocar kacir biar aku tahu. Satu biji drone itu mahalnya alhamdulillah biar aku tahu. Pikir murah, triliunan itu satu biji drone. Itu dibikin jadi konslet, jadi konslet. Jadi kadang-kadang ada peluru anu udah nggak bisa ditahan oleh mereka, masuk ke gedung-gedung, masuk ke tempat-tempat pekerjaan mereka, masuk ke tempat rumah-rumah orang. Itu yang membuat mereka kewalahan. Orang Israel ini gengsi kalau bilang merah mundur itu gengsi mereka. Padahal mereka sudah mengungsikan puluhan ribu orang-orang mereka. Ya, jadi bapak-bapak dulu saya jadi membahas masalah Palestina. Ya, jadi karena mereka saudara-saudara kita juga, jadi kita mesti buka telinga, buka mata, ya, jangan kita anti terhadap mereka karena mereka saudara kita. Jadi biar kita tahu, sekedar saya kasih bocoran saja sama itu ada di dalam satu hadis Nabi Muhammad, hadis Bukhari ada, di dalam Muslim juga ada. Nabi berkata seperti ini, saya ambil terjemahan ini saja. Palestina itu yang kita lihat sekarang ini, kita lihat negeri yang berdarah-darah, negeri yang tertunda, negeri yang terjadi. Nanti di akhir zaman Palestina itu menjadi negeri yang paling aman di seluruh bumi. Di dalam hadis Nabi dikatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali negeri Palestina yang paling aman. Makanya nanti antum nih, kalau masih hidup ya, antum mau pindah kita itu. Saya sudah berapa bicara di depan banyak orang yang jarang dibahas. Itu menjadi negeri yang aman sentosa. Sementara di luar Palestina berdarah-darah. Siapa yang mengatakan? Yang disebutkan wama yatiku al-bawa bidua ila wahyun. Sampai kata Nabi dalam hadis itu, bangsa-bangsa lain itu kepengen pindah ke tempat itu.
begitu, nah, bekot produk-produk Israel setengah-setengah hati. MUI udah mengeluarkan fatwa, bekot, jadi haram kita apa? Gak bisa lagi kita mau beli aqua, gak bisa lagi kita hilangkan aqua, hilangkan vape, hilangkan semua produk Milo segala macam. Jangan sampai masuk di rumah kita. Itu tanamkan baik-baik Bapak Ibu. Kita udah gak bantu perjuangan, udah gak ikut jihad, udah gak ikut nyumbang, masih juga gak mau bekot produk-produk mereka. Sampai kapan Pak Ustadz bekot? Sampai hari kiamat. Walaupun gencatan senjata gak perlu, masa molok. Enak aja mau gencatan senjata, udah banyak rugi, ekonomi udah mulai hancur. Amerika udah bilang, saya kasih 2 minggu kepada Israel untuk gencatan senjata. Namun bengal, melawan, menengah kata Amerika, saya tarik pasukan saya tarik semua persenjataan. Itu Amerika udah hancur. Kenapa? Udah pusing. Identitas terjatuh bersama. Dari apa orang bilang tangga pesawat itu sakit, stres sampai gelinding. Karena apa? Bikin Israel. Karena main-main apa itu. Jadi kita ini yang apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton, akan kita rasakan seperti itu. Karena Nabi sudah menyatakan dari 1400 tahun lalu sudah Nabi menjabarkan bahwasanya negeri Yaman yang seperti itu tidak akan terjadi di Yaman kecuali mereka akan merdeka, kata Nabi. Mereka akan merdeka, mereka akan hidup sentosa, damai, ekonominya the best. Itu di Palestina. Justru kita ini tidak model-model negeri lain, Saudi. Saudi itu diramalkan kan? Terjadi buruk berdarah-darah, Mekah Madinah. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak akan terjadi kiamat kecuali bangsa Arab rusak. Bahkan Nabi sampai sebutkan, tidak akan terjadi kiamat kecuali Mekah, Madinah kembali seperti jahiliyah. Mau ngomong apa kalau Nabi ngomong? Kata Nabi, nanti di Mekah, Madinah bangsa Arab itu kembali seperti masa jahiliyah. Udah ada belum sekarang? Udah kembali jahiliyah belum? Udah mulai. Bioskop dibuka. Ya, rekam baik-baik omongan saya. Bioskop dibuka. Ya, kemudian tempat-tempat perjudian akan dibuka. Minuman sudah mulai dilegalkan di sana. Bebas. Ya, bebas. Perempuan, ya kamu pakai jilbab silakan. Di Madinah udah banyak kita lihat modal mandi perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Sudah kelihatan. Mereka boleh bawa mobil, mereka boleh berpesta, mereka boleh konser terbesar di dunia sudah terjadi. Ketika dibombardir oleh Israel, mereka mendatangkan artis-artis mancanegara yang tidak berjilbab, orang-orang kafir, ya Shakira tuh yang nyanyi di waktu Piala Dunia, Shakira dengan rambutnya itu sudah ada mereka konser dunia di Saudi Arabia, negeri yang asasnya Islam, ya memegang syariat Nabi Muhammad. Sekarang ustaz-ustaz yang nggak sependapat sama mereka dipenjarakan di pulau. Yang sepaham sama mereka, ahlan wa sahlan. Yuk kita menuju kepada kehancuran. Itu bapak-bapak yang di Saudi itu akan dibuka satu tempat rekreasi, ya satu tempat bisnis, orang mereka bisnis tempat hiburan, ya. Bahkan apa Muhammad Salman bilang 2025 ya kami akan jadikan, dia bilang, Saudi Arabia ini seperti Eropa, bahkan lebih hebat daripada Eropa. Ambisi dari KBS luar biasa. Ingat saya Muhammad, saya sudah lama belajar di sini. Nanti raja yang terakhir kata Nabi, kacamatanya Nabi doang bisa meramalkan, ya di tahun-tahun yang akan terjadi dari 1400. Apa enggak hebat? Apa kata Nabi Muhammad? Nanti raja yang terakhir akan dibunuh oleh anaknya. Kalau betul itu raja terakhir dibunuh oleh anaknya, maka waktunya sudah dekat. Ya. Kalau saya, pilih saya, ya mungkin raja yang terakhir ini adalah Nabi. Ya, kenapa? Karena anak-anaknya ini badannya Saudi
Saudi itu udah enak sama peraturan kerajaan udah enak. Mereka pengen jadikan republik. Demo itu dari mana-mana, cuma di sana diktator, keras, siapa yang tangkap, masuk penjara, ngelawan, habisi. Di sana, makanya nggak berani, tapi sudah mulai. Ya, apalagi ulama-ulama yang dipenjarakan, ya, kemudian sudah maksiat makin banyak di sana, itu yang sangat mengkhawatirkan ya kita semua. Sehingga hadirin ya kita memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah jadikan ya kita orang-orang yang insya Allah beruntung di dunia dan beruntung di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit lagi ya tidak selesai waktu kita pada malam ini. Beliau diutus waqala di Makkah pada besar salah satu asal 13 tahun Nabi berdiam di Makkah. Cuma hajara ila Madinah. Kemudian setelah itu beliau diusir hijrah ke Madinah. Wa aqama biha asra sinin. Kapan berapa lama Nabi di Madinah? 10 tahun. Berarti 13 tambah 10 23 tahun. Itulah masa dakwah Nabi Muhammad, singkat tapi padat. Enggak panjang. Kalau Nabi Nuh 950 1000 orang bocah itu dakwahnya. Sampai dakwahnya bukan cuma malam, cuma siang dan malam. Ini da'awtu qaumi lailan wa nahara. Itu Nabi Nuh. Aku dakwahi kaumku ya lailan wa nahara, siang dan malam. Bayangkan. Ayo Ustaz itu dakwah siang malam. Kuat dan masa dakwahnya 950 tahun. Kita berdakwah paling lama 40 tahun bernikah dulu. Ya, itu dakwahnya kita. Nabi singkat, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Masih banyak sampai sekarang. Sementara umat kami terdahulu sudah ada sekarang ini. Ada umat Nabi Nuh. Ada umat Nabi Nuh di sini. Sudah ada. Ya, tinggal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau wafat di Madinah karena ihda ajar pada tahun 11 dari Hijriah Nabi Muhammad meninggal dunia. Di mana di kota Madinah? Wadu bin Nabiha, dan beliau dikuburkan di Madinah. Berapa umur Nabi Muhammad? Wa umruhu salasun wa sittuna sana. Umur beliau 63 tahun. 63 tahun. 40 tahun diangkat Nabi. 40 tahun diangkat Nabi, bayangkan. Tahun 40 diangkat kenabian, dakwanya cuma 23 tahun sehingga dunia Allah. Wa huwa hayyun fi qabri. Nabi Muhammad itu hidup di kuburannya. Yasma'u sholatal musallin. Kalau ada orang selawat sama beliau mendengar Nabi Muhammad. Wassalamu musalli apa? Wassalamu muslimina alaihi. Dan begitu juga ketika kita sholat, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi ngedenge ya, didengar oleh Nabi Muhammad. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang menguatkan tentang ini ya, tentang masalah ini, tentang Nabi mendengarkan, Nabi bisa mendengarkan salam umatnya. Didengar sama Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Haitsuma kuntum fasallu alayya. Dimanapun kalian berada, maka berselawatlah kepada aku, kata Nabi Muhammad. Wa inna sholatakum tablughuni, karena selawat kalian akan sampai kepadaku. Disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad di dalam kuburannya. Ya Rasulullah, ini selawatnya umatmu fulan bin fulan. Disebutkan nama bapaknya. Makanya orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad dianggap orang itu biru walidin, masih berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuanya sudah wafat, dihitung berbakti. Kenapa? Karena setiap dia berselawat, malaikat bawa ini dari Hasan bin Salim. Hasan makna Salim, dibawa nama bapaknya. Berarti orang tua yang sudah meninggal dunia, tapi tetap namanya tersokor di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil ya. Wa qala aidan, dalam hadis lain Nabi bersabda,
Aksiru minal salati alayya fi lailatul gharah. Perbanyaklah kalian berselawat kepada aku di malam Lailatul Gharah, yaitu malam Jumat. Wa yaumil adhar, dan di hari Jumatnya. Wa inna salatakum tu'radu alayya, karena selawat kalian itu disodorkan ke hadapan aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidak seorang pun dari kalian, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, sehingga Allah kembalikan ruhku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam. Jadi kalau ada orang selawat, ruh Nabi Muhammad itu dikembalikan oleh Allah ke jasadnya, sehingga Nabi bisa membalas selawat orang tersebut. Ini dalilnya, hatta arudda alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis kita ini Allah mengangkat segala penyakit-penyakit ya yang bersarang di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah terima saudara-saudara kita yang meninggal dunia, diterima oleh Allah amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang bertindak dan mereka terbunuh. Mudah-mudahan semua arwah-arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima para syuhada mereka. Mudah-mudahan Allah memperkuat Yuyusul Muslimin, ya, tentara-tentara orang-orang Islam, para pemuda di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat senjata mereka, diperkuat persatuan mereka, dan kita minta kepada Allah, cerai-beraikanlah orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya, hancurkan semua kekuatan-kekuatan mereka, adulah satu persatu mereka dengan mereka, dan kemudian merdekakanlah bangsa Palestina dan kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang Palestina dalam keadaan selamat, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan berbahagia di dunia dan di akhirat. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta,